Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iha. Kali ini saya bersama dua teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4 mata kuliah perencanaan pembelajaran. Kali ini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Chandra Abista Putri, dan dua teman saya yaitu Siska Nadila Octavia, Atta Fauzi Aditya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat media pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian media pembelajaran. Kata media sendiri berasal dari kata medium yang berarti perantara atau penyalur. Sedangkan menurut Raharjo, media pembelajaran adalah alat penghubung materi pembelajaran yang akan diberikan oleh guru kepada peserta didik. Dalam hal ini sumber belajarnya atau sumber pesannya adalah seorang guru dan targetnya adalah seorang siswa. Maka media pembelajaran ini sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar selama di kelas. Kita ketahui bahwa ketika kebanyakan anak atau siswa, ketika seorang guru hanya menjelaskan dengan menggunakan teknik ceramah, maka kebanyakan siswa akan merasa bosan, mengantuk, atau bahkan malas ketika kegiatan proses belajar mengajar dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk menarik minat siswa, untuk bisa membangkitkan semangat siswa dalam belajar, maka seorang guru dituntut untuk bisa menyediakan atau membuat media pembelajaran yang bisa menarik minat siswa untuk belajar di kelas dan bisa menghilangkan rasa bosan siswa ketika belajar di kelas. Tentunya, media pembelajaran ini harus dikemas dengan cara yang menarik dan juga kreatif, sehingga membuat siswa merasa senang dan merasa nyaman ketika belajar di kelas. Kemudian materi selanjutnya adalah macam-macam media pembelajaran. Menurut taksonomi pembelajaran, media pembelajaran dibagi menjadi 3 jenis, yaitu media visual, media audio, dan juga media audiovisual. Nah, media visual ini adalah media pembelajaran yang mengandalkan indera penglihatan. Media pembelajaran ini bisa berupa gambar, poster, ataupun diagram. Nah, yang kedua adalah media audio. Media audio ini mengandalkan indera pendengaran. Bisa berupa headset, alat perekam, ataupun yang lainnya. Nah, yang ketiga ada media audiovisual. Nah, media audiovisual ini sekarang ini banyak sekali digunakan dan marak sekali digunakan dalam dunia pendidikan. Misalnya saja penggunaan laptop dengan HP misalnya, ataupun iPad, tablet, dan lain-lainnya. Mungkin juga ketika dia belajar di rumah, ada informasi yang berasal juga dari televisi. Kemudian materi selanjutnya adalah contoh media pembelajaran. Yang pertama adalah contoh media pembelajaran visual. Yang pertama adalah gambar atau foto. Di sini biasanya guru menunjukkan suatu gambar atau foto kepada siswa yang gambar tersebut atau foto tersebut berhubungan dengan materi pembelajaran yang akan dibahas dalam kegiatan proses belajar. Misalnya ketika mereka sedang belajar tentang sejarah, yaitu sejarah kemerdekaan Indonesia. Misalnya guru memberikan foto perjuangan para pahlawan, kemudian guru menjelaskan kepada siswanya tentang peristiwa dalam foto tersebut. Kemudian ada peta konsep. Nah, peta konsep ini biasanya harus dikemas dengan cara yang menarik dan juga kreatif. Misalnya mereka belajar tentang IPS, tentang IPA, tentang sumber daya alam. Nah, di situ guru meminta siswa atau guru menyajikan peta konsep berupa peta konsep yang isinya adalah klasifikasi tentang sumber daya alam. Kemudian ada diagram. Nah, diagram ini biasanya dipakai sebagai media pembelajaran matematika agar memudahkan siswa dalam
melihat data yang disajikan untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru. Yang kedua adalah contoh media pembelajaran audio. Nah, contohnya adalah misalnya adalah radio. Radio ini sebenarnya adalah media pembelajaran yang sifatnya abstrak, karena di dalam penggunaan radio ini siswa tidak mengetahui secara visual atau secara gambar apa yang sedang dibicarakan dalam radio tersebut oleh orang yang berbicara dalam radio tersebut. Mereka hanya bisa mendengar suara, sehingga mereka hanya bisa berimajinasi tentang apa yang disampaikan oleh penyiar radio tersebut. Kemudian ada headset. Nah, headset ini biasanya digunakan oleh siswa-siswa kelas tinggi, misalnya kelas 6. Pada pelaksanaan ujian nasional mereka pada saat mengerjakan soal-soal bahasa Inggris, biasanya ada soal listening. Nah, pada soal listening tersebut, siswa dianjurkan untuk menggunakan headset supaya tidak mengganggu temannya lain pada saat mengerjakan soal-soal tersebut. Kemudian ada alat perekam. Nah, alat perekam ini adalah media pembelajaran yang sudah jarang sekali digunakan oleh guru-guru pada zaman sekarang. Biasanya alat perekam ini juga sama seperti dengan radio, yaitu hanya bersifat abstrak karena dia hanya bisa mengeluarkan suara, tidak dengan visual, sehingga imajinasi siswa sangat bergantung dalam hal ini. Kemudian yang ketiga adalah contoh media pembelajaran audiovisual. Nah, media pembelajaran audiovisual ini saya rasa ini adalah media yang paling menarik untuk siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar. Sebagai contohnya adalah yang pertama adalah laptop atau komputer. Nah, sekarang ini banyak sekali teknologi yang canggih, salah satunya adalah laptop atau komputer. Dengan menggunakan media pembelajaran laptop atau komputer, maka belajar siswa akan terasa sempurna karena mereka bisa mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru ataupun dari sumber belajar lain selain guru, misalnya dari YouTube atau dari yang lain-lain. Kemudian mereka juga bisa melihat, memperhatikan, menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri tersebut. Kemudian ada handphone. Nah, sekarang ini selain menggunakan laptop, yang lebih praktis juga menggunakan handphone, karena dengan menggunakan handphone siswa bisa membawanya kemanapun dengan berat yang ringan dan juga fitur-fitur yang lengkap. Nah, selanjutnya yaitu saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat strategi pembelajaran. Secara umum, strategi pembelajaran adalah suatu upaya atau cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Adanya strategi pembelajaran ini juga diharapkan mampu menjawab semua tantangan yang muncul, sehingga strategi pembelajaran bisa menyelesaikan atau mencapai suatu tujuan yang diharapkan melalui tahapan yang terstruktur dan terkonsep dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya apa sih pembelajaran itu? Pembelajaran merupakan suatu proses transfer ilmu melalui suatu interaksi yang dilakukan oleh seorang guru dengan peserta didik. Jadi, strategi pembelajaran adalah suatu cara atau usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu keberhasilan atau kesuksesan dari tujuan pendidikan melalui interaksi dalam bentuk transfer ilmu. Nah, selanjutnya adalah di dalam dunia pendidikan, strategi pembelajaran bernama offline method a series of activity designed to achieve a particular education goal, yang artinya strategi pembelajaran merupakan suatu perencanaan cara atau rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang sempurna. Di dalam strategi pembelajaran terdapat 3 aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah strategi pengorganisasian pembelajaran, yaitu suatu bentuk strategi di mana hal ini mengacu pada pembuatan langkah-langkah, sintesis fakta, pembuatan konsep, pembuatan prinsip, serta proses yang berkesinambungan. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah
Strategi penyampaian pembelajaran, yaitu suatu bentuk metode yang digunakan untuk menjalankan suatu proses pembelajaran yang menyangkut transfer knowledge kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu strategi pengelolaan pembelajaran, yaitu suatu variabel metode yang mengacu kepada pembuatan penjadwalan, pembuatan buku catatan monitoring, dan pemberian semangat atau motivasi kepada peserta didik. Selanjutnya adalah macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi discovery learning, yaitu suatu pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga membuat peserta didik yang awalnya belum pernah mengetahui, yang akhirnya menjadi tahu melalui proses pembelajaran secara murni. Yang kedua yaitu strategi inquiry learning, yaitu suatu strategi pembelajaran yang menekankan peserta didik untuk bisa berpikir kritis dan mampu menganalisis untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga yaitu strategi problem basic learning atau yang disingkat dengan PBL, yaitu suatu strategi pembelajaran yang memiliki ciri adanya suatu permasalahan secara nyata atau real yang dijadikan sebagai konteks peserta didik untuk berpikir kritis dan mengembangkan keterampilannya untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga mereka memiliki pengetahuan baru. Yang keempat yaitu strategi project basic learning atau biasa yang disingkat dengan PJBL, yaitu suatu strategi pembelajaran yang menggunakan proyek atau suatu kegiatan yang dijadikan sebagai media. Nah, di dalam hal ini peserta didik diminta untuk melakukan eksplorasi, melakukan penilaian, melakukan interpretasi untuk menghasilkan suatu pembelajaran atau menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Yang kelima yaitu strategi scientific learning, yaitu suatu strategi pembelajaran yang mengacu pada mengonstruksikan suatu konsep untuk memecahkan suatu permasalahan dengan ciri khusus yaitu bisa melalui mengamati, tanya, mencoba, dan menawar. Untuk pembahasan selanjutnya yakni fungsi strategi pembelajaran. Secara umum, fungsi strategi pembelajaran adalah untuk menjelaskan konsep dari proses pembelajaran tersebut, di mana hal itu bisa meliputi metode pembelajaran, media pembelajaran, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya. Namun untuk lebih spesifiknya, fungsi dari strategi pembelajaran sendiri ada 4 hal, yakni yang pertama sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar, yang kedua yakni sebagai perangkat kriteria untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah ada, yang ketiga yakni sebagai perangkat kriteria dan formula untuk merevisi atau mengembangkan bahan ajar yang ada, dan yang keempat sebagai perangkat kerja untuk merencanakan catatan hasil belajar. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yakni rancangan strategi pembelajaran, di mana rancangan sendiri atau desain merupakan suatu tahapan yang memuat gambaran awal dari rencana pembelajaran yang akan kita lalui ke depannya guna mempermudah dalam mencapai tujuan dari adanya pembelajaran yang kita harapkan semua. Strategi pembelajaran sendiri merupakan suatu aspek atau komponen yang di dalamnya memuat berbagai materi pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan, serta segala bentuk aktivitas pembelajaran yang akan kita lalui ke depannya. Sejatinya, adanya rancangan strategi pembelajaran ini untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam pembelajaran, serta mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran ke depannya yang akan kita lalui. Rancangan strategi pembelajaran sendiri memiliki beberapa aspek atau komponen yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, adanya strategi pembelajaran. Sejatinya, adanya strategi pembelajaran ini untuk mempermudah dalam meraih tujuan pembelajaran, karena
Di dalam strategi pembelajaran ini memuat berbagai aspek yang berkaitan dengan rangkaian kegiatan pembelajaran yang akan kita lalui ke depannya, sehingga kegiatan pembelajaran yang akan kita lalui ke depannya lebih terstruktur dan terorganisir dengan baik. Aspek yang kedua yakni tentang tujuan. Tentu dalam pembuatan rancangan strategi pembelajaran memiliki tujuan, di mana tujuan ini memiliki korelasi dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yakni terbentuknya pribadi dengan perubahan perilaku yang meliputi aspek kognitif, psikomotorik, dan lain sebagainya. Untuk poin ketiga, sekaligus yang terakhir, yakni tentang sumber dan media. Sumber dan media sendiri secara umum merupakan suatu aspek penunjang dalam pembelajaran, di mana aspek tersebut merupakan aspek yang penting juga untuk kegiatan pembelajaran yang kita lalui di era modern ini. Keduanya mempermudah kita dalam meraih berbagai informasi tentang pembelajaran yang kita butuhkan dengan cepat dan mudah diakses. Tetapi, penggunaan sumber dan media ini harus memenuhi atau dalam pengawasan, kontrol baik guru dan orang tua sehingga tidak terjadi penyalahgunaan sumber atau media oleh siswa atau peserta didik. Sekian materi dari Kelompok 4 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam proses penyampaian materi yang kita lakukan. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok 4 bisa bermanfaat untuk kita semua. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.